kita membuka pintu yang waktu itu pintunya terus terang nggak boleh dibuka sama yang senior saya. Itu ya nggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas itu pintunya tertutup, diganjel sama lemari. Saya buka, saya dibilangin, "Loh, kamu buka apa? Aku mau ke belakang, nggak ada air. Di sini kan banyak air turun dari atas kan." Udah dibilang, udah diperingatin, pokoknya nggak usah dibuka. Aku ngeyel dibuka, Mbak. Selamat malam, kembali Malam ini, lagi Pak. Story bersama saya Rati, Cica, Prita, Cinu, Pinky. dan kali ini dengan bintang tamu. Saya nggak sebutkan nih. Awan. Bintang tamu Ya. spesial dari kiriman dari mana? dari luar angkasa. Tapi ini gantian ini yang cuti melahirkan nyusul satu lagi. Kurang satu lagi ya personil ya? Iya, kurang dua berarti. Kurang dua, oke. Yang cuti 2 orang. Oke, malam hari ini kita ketemu lagi ya. Seneng banget kita bisa kumpul lagi. Terus Bisa reuni kecilan ya. reuni juga ya kan? Reuni kecil-kecilan. Ngobrol-ngobrol soal horor ya kan? Ini kalau ngobrolin soal horor, kadang-kadang nguras energi ya. Energiku sudah habis nih. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, kita perkenalkan Mas Awan. Iya. Loh, Perkenalkan nama saya Diawan Prasetyo, biasa dipanggil dengan Awan. Awan. Ah, Tapi ini bengi ya, Mas? ya, cuman kebetulan ini malam ini ya. Langsung cerita nih. Oke, nanti dulu, Mas. Mana dulu? Awan, Kesibukannya apa ini? kesibukannya nih. Kesibukannya sementara ini kerja di farmasi, gudang distributor farmasi, udah cukup lama, mungkin sekitar 11 sampai 12 tahun. Mungkin nanti sampai pensiun ya. Wah, Sampai usia 55, mungkin keren. totalnya mungkin Sekarang 24. 59 kayaknya pensiun. Hah? Usia pensiun. Oh, 59. Nah, Mungkin rencana sampai ke sana nanti. kita ngomongin gudang, biasanya gudangnya ono hantu-hantunya ya. Kalau di gudang saya kebetulan Nggak ada? nggak ada shift malam. Oh, ada Jadi semua. jadi belum. Nek saya Tapi pribadi kan ada security kan? nggak ada. Nek saya pribadi kebetulan nggak pernah ngalami, tapi nek teman saya perempuan yang Nasrani pernah. Oh iya, gudang itu. Gudang itu. Permasalahannya kan kalau di tempat kita yang Nasrani itu biasanya pulangnya kalau pas Ramadan itu kan kalau kita yang Muslim Oh, pulangnya lebih kasih, lebih kasih. Tapi yang Nasrani pulangnya lebih belakangan. malam gitu ya. Boleh dibilang lah agak belakangan lah. Ya, di situ dia pernah. Nah, mungkin mengalami lah. sebelum Mas Awan cerita tentang pengalamannya sendiri, mungkin bisa ceritain juga pengalaman teman-temannya kayak gimana di gudang itu. Nah, saya malah mendingan yang pengalaman saya. Oh, situ aja. Oh, yaudah. Ya, pengalaman. Tapi bukan di gudang itu ya? Bukan. Di Temannya itu cerita ya? cerita. Itu Cerita. Cerita. Sedikit intinya gitu kan enggak? Intinya cuma ceritanya waktu itu kalau enggak salah dia kerja biasa kan namanya di kantor kan bagian kalau nggak salah ABC diterima barang sama barang keluar itu kan dia yang tanggung jawab itu kan. Di situ semua udah pada pulang, yang Islam udah pada pulang, kebetulan dia yang Nasrani sendiri. Berapa orang tuh? 1 orang. Oh, 1 orang toh? Yang lain udah pada pulang. Jadi Masalahnya kan cuma 1 orang itu. nek kantor kita ada 2, yang satu di kantor, yang satu di gudang. Kebetulan kita di gudang kan, yang di gudang yang Nasrani cuma 1. Oh iya iya. Lah itu dia kerja waktu masih kerja ada seorang cowok pakai jaket. Nek dia bilang saya Mirip ya? mirip saya, pakai jaket, postur tinggi badannya katanya sih seperti sama. saya. Masuk ke dalam sampai dia ngejar nggak ada 2 kali, 1 hari itu 2 kali, sampai dia akhirnya pas hari berikutnya pokoknya kalau pas ada yang pulang yang non Islam suruh nemenin 1 orang gitu. Masa dia takut. Iya iya, karena Itu pengalaman itu ya. Tapi nak yang pengalaman yang sopir boleh dibilang dia orang Sragen tapi posisinya dia enggak ngekos sama enggak itu di tempat bule. Dia kan punya bule di Semarang. Cuma dia enggak tidur di tempat saudaranya. Dia tidur di kantor pernah 1 kali 2 kali juga pernah kayak pintu kebuka sendiri. Kayak ada orang apa namanya mandi itu juga Dilihat nggak ada. Dilihat ada. Nah, itu pengalaman temen Ya. temen Nah, sekarang yang saya cerita gitu. pengalaman Mas Awan kabarnya punya pengalaman banyak banget. Nah, Soal saya pengalaman boleh dibilang dari awalnya saya sampai kesininya ya. Nah, awal saya terus terang dulu waktu SMP SMA posisi orang tua boleh dibilang Islamnya Islam kejawen. Oh, Jadi kejawen. boleh dibilang enggak tahu masalah sholat lah. Nah, ini saya buka sekalian biar Oh, mungkin ini, mungkin yang di luar mungkin
Oh, mungkin belum paham kejawen ini seperti apa. Kalau Mas Awan kan ayahnya itu kan Orang, ya, ibu. oh ibu. Boleh dibilang yang kejawen banget ibu. Oh, ayah nggak? Ayah boleh dibilang ngikuti. Ngikutin. Oh iya. Ngikutin. Monggo. Nah itu setahu saya waktu kecil SMP, SMA, SMP lah. Itu setiap malam apa, nggak tahu ya. Itu pokoknya ada di salah satu sudut rumah itu dikasih kayak kasih kayak meja agak tinggi dari ini tuh, agak tinggi. Itu sajinya ya kayak gitulah. Ada mungkin buah, minuman dua gitu kan. Nah seperti itu. Sampai saya waktu kecil kan biasa ya. Namanya penasaran kan mesti ya. Kita ambil, kita minum. Waktu itu juga kebetulan saya Islamnya boleh dibilang Islam KTP. Ya. Jadi Kalau ngikut orang tua kan? ngikut orang tua kan. Tapi ya dari situnya nggak tahu kenapa tempatnya yang di tempat itu Angker. boleh dibilang nggak angker, cuman saya 2 kali tahu di situ ada Apa tuh? ada yang menampakkan diri di situ. Itu pas malam jam 2 malam lampu mati. Wong enak-enaknya tidur ya. Namanya enaknya tidur jam 2 mati kok dibangunin. Saya waktu kecil dibangunin suruh cari apa namanya? Kayak korek api, palilin gitu kan. Nah, saya waktu nyari di tempat situ ada kayak pocong ada. Itu maksudnya lihat 2 kali tapi dalam waktu yang berbeda. Iya, iya. Yang Tempatnya sama? Tempatnya sama. Tempatnya yang tempat yang Butuh sesaji itu. sesaji itu. Yang pertama pocong. Cuman enggak begitu memperhatikan ya. Cuman pocong. Yang kedua itu namanya kayak perempuan duduk, boleh dibilang kayak orang gila. Maksudnya itu potongannya kayak orang gila, samping-samping tapi dia duduk. Duduk tingginya sebatas meja. Menghadap ke Mas Awan atau ke membelakangi? Menghadap saya. Menghadap. Tapi nek pas yang pocong itu memang pas lampu nyala, tak lihat ya memang berbentuk meja. Oh. Tapi nek pas hari berikutnya terus lihat perempuan itu yang kayak orang gila itu tak lihat ternyata apa namanya kayak boneka tapi pas penampakannya itu kelihatan orang gila gitu. Tapi pas lampu nyala tak lihat itu boneka. Bonekanya ya di meja Di meja itu. Berarti bonekanya itu memang miliknya kakak saya, kebetulan ditaruh di meja itu. Memang tempatnya di situ. Tempatnya di situ. Jadi pas lampu mati, boneka itu seperti berbentuk tadi orang cewek. Orang perempuan duduk lah. Iya, sempet lah mandangin saya gitu. Itu mejanya mepet tembok atau masih ada selang? Mepet tembok di ruangan kamar gitu kan, mepet tembok. Itu tempatnya di mana tuh? Kalau boleh tahu, daerah mana gitu? Di rumahnya di asrama Kesdam, itu kan boleh dibilang bangunan Belanda. Bangunan Belanda itu tempat saya itu kalau nggak salah dulu tempat amunisi. Kesdam. Depan seberangnya Kampung Pelangi. Oh iya. Masuk Kampung Pelangi. RST. Belakangnya RST. Apalagi kan situ dulu tempat ini ya, pertemuan 5 hari kan daerah. Situ kan ya. Kalau di tempat kita tuh banyak tuh kayak tempat-tempat kan. Ya kalau kayak kita itu namanya. Sorry pemirsa, ada sedikit gangguan. Aman. Oke. Jelas ya kayak Mas Denny. Iya, masih aman. Lanjut Mas Awan. Ini belakangnya yang lepas, atau mungkin nanti bawahnya yang lepas nanti. Enggak. Kayak Mas Denny lah itu baginya korbannya dari. Makanya di kursinya dari besi ini ya. Itu. Pantas. Korbannya. Ya, lanjut Mas Awan. Nah, yang tadi kembali lagi ke tempat saya itu gudang amunisi sama perkantoran dulu zamannya Belanda. Kalau yang di tetangga-tetangga saya itu ada yang kandang kuda ada, kemudian yang tempat kayak buat pantry itu ada, dapur umum tapi besar kan di asrama kayak gitu. Ya kayak gitulah tempatnya, agak singup, boleh dibilang agak singup. Sampai sekarang pun masih terasa. Masih terasa bangunannya. Itu pengalaman pertama. Nah, yang pengalaman yang berikutnya tuh di taksi Semarang. Sampai sekarang Mas Awan tinggal di rumah yang semasa kecil. Apakah masih melihat atau masih nek melihat enggak merasakan iya. Cuma kadang-kadang pernah sekelebat gitu kayak ibu. Cuman saya tahu kayak ibu saya masih ada sih orang tua. Apa namanya? Kayak jalan. Masih tinggal di situ juga Mas orang tuanya. Masih jalan gitu. Itu enggak sering. Cuman yang sangat waktu itu saya takut tuh 2 orang, istri saya sama saya merasakan. Itu almarhum kakak saya enggak ada. Itu almarhum kakak saya enggak ada, sakit paru-paru basah apa kanker paru-paru. Itu kan biasanya pakai alat bantu pernapasan kan. Itu sebelum enggak ada tuh sempat dipasang apa namanya itu kayak selang ventilator.
itu pernah lepas, itu masih ada ya, lepas ventilatornya, suara nafasnya tuh kedengarannya persis pas waktu tidak ada. Jadi setelah meninggal, saya 2 hari mendengar suara yang sama seperti itu sampai kamar saya. Itu pun aku bangun ke istri saya. Pikir saya yang dengar aku tahu kan. Ternyata istri saya juga dengar. Samping kamar persis. Semalam ya? Malam. Nah, samping kamar itu kamar juga. Bukan tempat-tempat buat jalan, cuma lengkong kecil kan. Mungkin ya 1 meteran lah. Tapi dalam rumah itu. Di rumah. Itu suaranya persis kayak saya dengar waktu kakak saya masih ada. Pas nafas gitunya persis sama. Itu pun agak boleh dibilang berapa sekian detik lah. Tapi jelas ya? Jelas. Sampai istri saya tak bangun kayak gini, kamu denger enggak? Dia bilang denger. Nek saya denger tak kan mungkin ya. Mungkin cuma saya kan. Ternyata 2 orang yang dengar, istri saya juga dengar. Cuma saya tidak berani nengok. Cuma setelah itu ya hilang sendirinya. Perasaan gimana? Takut? Sempat takut, sempat kaget. Saat itu sempat kaget, sempat takut sampai mau lihat sih. Penasaran kan kita, sampai mau pengen melihat tapi nggak berani. Nah, itu di rumah. Nek, Di taksi tadi? kalau di taksi mungkin banyak sangat banyak di sana. Kalau mungkin nanti yang ada lihat, mungkin pelanggan taksi Semarang City Sentris mungkin udah pada paham. Terutama teman-teman saya yang di situ semuanya udah paham. Taksi Sentris? Dulu Sentris, sebelum beralih nama menjadi Semarang City. Waktu tahun berapa? Bukan, Pedurungan. Tepatnya sampingnya Pelamongan Hijau. Dekatnya Manunggal Jati itu kan, kolam renang Manunggal Jati yang arah Keman itu kan. Itu di sana awalnya tuh kalau nggak salah gara-gara almarhum teman saya. Tuh almarhum teman saya waktu itu kan suka pasang nomor nih. Togel. Sayang sekali. Sayang sekali. Izin ini. Penggawa nomornya nggak masuk ini. Lah, kebetulan dia nyarinya pakai Nomor. itu, Mbak, namanya kayak bakar dupa, bakar minyak itu kan. Sampai dia bakar itu, kebetulan enggak tahu kenapa ada yang bilang itu enggak tanggung jawab, udah manggil tapi dia teman ibaratnya pokoknya semeraut lah. Nah, setelah itu banyaklah kejadian-kejadian aneh. Kayak buka portal itu ya? Bukan. Nek saya yang ngalami waktu itu terserang, aku kan kerja di suatu ruangan, satu ruangan itu kan. Lah waktu itu kebetulan posisi air pump enggak nyala. Air pump enggak nyala, tapi kebetulan posisi air hujan terus, Mbak. Lah saya mau ke belakang, mau ke kamar mandi kan enggak enggak ada air. Iya, boleh dibilang omong kita cowok cowok kan asal-asalan lah. Buang air kecil. Kita membuka pintu yang waktu itu pintunya terus terang enggak boleh dibuka sama yang senior saya. Itu ya enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas itu pintunya tertutup, diganjel sama lemari. Saya buka, saya dibilangin, "Loh, kamu buka apa?" Aku mau ke belakang enggak ada air. Di sini kan banyak air turun dari atas kan. Udah dibilang, udah diperingatin, pokoknya enggak usah dibuka. Aku ngeyel dibuka, Mbak. Lihat kebetulan pintunya itu kayak contohnya pintu yang itu kan. Nah, saya dulunya modelnya geser atau pintunya persis kayak gitu. Gitu, tapi ya persis 2 kayak gitu, cuman ada lemarinya. Lihat saya posisi duduknya mungkin agak kesininya dikit pintu itu. Yang jelas dekat lah. Sebelah kirinya. Terus tak buka, saya buang air kecil di samping sana. Sana kan halaman luas. Setelah saya boleh dibilang buang air kecil, terus saya masuk lagi, tak tutup pintunya. Teman saya udah masih marah-marah. Satu ruangan ini masih marah-marah. Ibaratnya dibilang kok ngeyel. Lah setelah itu teman saya semuanya tidur, Mbak. Dalam satu ruangan 3 orang. Yang 2 udah tidur, termasuk yang senior yang waktu tadi bilangin saya. Yang terakhir saya belum malam. Kita sip malam waktu itu kan. Kalau di Sentris waktu itu 2 sip. Kebetulan saya sip malam, pas waktu itu saya mau tidur, tahu-tahu ada orang di loket apa namanya, loket kayak nyerahin berkas-berkas surat jalan gitu kan. Itu loketnya cuma lubang kecil kayak jenengan tahu lah, lubang kecil itu kan. Pintu tikus itu ya? Tapi di depannya kan ada kayak meja paling sedikit lah, 1 kila itu kan. Kayak di rumah saya. Kayak di ruang pendaftaran itu. Itu saya pas waktu tidur gini mau naruh kepala, tahu-tahu ada orang manggil, "Pak, taksi Pak, 1 Pak." Itu posisi itu saya sudah sadar. Sadar ya? Masih sadar dalam arti ini kok langsung saya sadarnya gini, ini kok alunan suaranya kok datar aja. Saya sadar, teman saya tidur di depan saya sama samping saya. Aku bilang,
Di sini Pak. Iya Pak, taksi satu Pak. Itu saya lihat wajahnya, boleh dibilang kayak potongannya kayak tentara. Kayak tentara, kayak orang Jepang gitu kan. Cowok. Ininya pun agak, aku merinding. Ininya pun agak apa namanya? Agak kotak, putih. Tapi saya nggak lihat tangannya, nggak lihat badannya. Cuma kayak kepala taruh di itu tadi tempat meja itu. Itu pun aku masih sadar gini. Posisi aku lihat orangnya itu di seberang sana satpam. Pos satpamnya kebetulan juga posisinya lampu mati. Nih lampu mati dia otomatis tidur. Nih lampunya terang dia mesti berjaga kan. Itu saya lihat posisinya lampunya mati. Berarti plus ada orang ya? Nggak ada yang memperhatikan. Kemudian saya lihat pintu gerbang. Saya masih sadar. Belum ngontak di armada. Terus saya lihat pintu gerbangnya nek misalnya dia digerak itu masih bunyi. Grek. Itu udah ada bunyi sama sekali. Aku sampai Tinggal ading. aku bilang gini, ini benar Pak sini Pak. Iya Pak, benar Pak. Satu taksi di sini Pak. Tujuannya? Jelas. Tujuannya? Nggak tanya tujuannya. Itu boleh dibilang kan nggak sopan lah kita. Tanya tujuan cuman taksi sini, iya Pak. Dia enggak ngomong tujuannya. Udah. Cuman minta taksi satu. Terus setelah itu saya kontak armada yang terdekat, dia luncuran. Pas saya ngontek, saya fokusnya kan ke jalan raya, lihat ke pintunya tuh. Pas setelah ada yang nyaut, Pak, saya mau ngambil. Armadanya kan bilang gitu. Aku mengok gini orang nggak ada. Pas nggak ada, saya lihat pintu, fokus pintu terus kok nggak ada yang buka, nggak ada yang keluar. Harusnya kan boleh dibilang tempat kita ya kayak gini lah, tinggi kayak gini. Terus nek misalnya dia mau buka pintu ke posisi parkir motor itu kan dia mesti jalan terus ke arah sana kelihatan lah. Tempatnya luas kan. Aku tak lihat kok nggak ada orang sama sekali. Kebetulan armadanya kelihatan lampu mahkotanya muter. Sampai sana, supirnya nanya, Mas orangnya mana? Aku bilang, Pak ini kok orangnya tidak ada, bilang gitu. Yakin tidak ada? Lanjut. Setelah aku bilang tidak ada, supirnya marah-marah. Takutnya kita bercanda. Ya, kita kan bilang, loh Pak ini saya nggak bercanda. Waktu itu memang ada customer kesini minta satu armada. Aku bilang gitu kan. Akhirnya ya, memang tidak ada kebetulan. Berarti ini ya, posisinya tuh hampir mau tidur ya? Hampir mau tidur. Tapi belum sempat tidur. Nah, terus ada kejadian aneh seperti itu. Kemudian paginya saya cerita sama teman saya yang ngasih tahu itu, dia emang marah-marah. Marah-marah intinya emang, lah kamu emang udah diperingatin kayak gitu masih ngeyel seperti itu. Belum lupa. Ceritain lagi atau ditanggapi dulu nih sama Om Pai? Nah, cerita masih banyak sih Mbak pengalaman. Mungkin ditanggapi dulu sama Om Pai. Perasaannya waktu itu gimana? Sempet shock. Kejadian. Langsung shock saya. Tapi saya sadar dalam arti waktu itu pasti posisi saya mau tidur gini, mau sampai kepala sampai ke bantal, taksi satu. Udah saya ngerasa suaranya udah lain. Ya. Wajahnya putih hamid kayak Mbak gini tuh. Tapi cowok, tapi potongannya kayak saya masih ingat wajahnya. Potongannya cepak gitu, kayak tentara gitu kan. Gini ya. Itu tapi sininya nggak kelihatan, cuma taruh gini tuh. Tangannya pun enggak bilang gini, enggak cuman Pak taksi satu Pak di sini Pak. Iya Pak. Cuman kayak konsentrasinya saya lihat di belakangnya dia kan ada pos satpam, aku lihat kok posisinya kok mati. Berarti mungkin dia nggak lihat ada tamu masuk. Terus saya lihat pintu gerbang, saya masih megang. Nah, saya megang gerbang itu masih tertutup. Masih tertutup. Kalaupun buka mesti bunyi. Saya dengar. Wong saya kan di situ kan udah lama. Dengar suara gerak mesti buka tutup mesti dengeran lah. Nah, itu memang posisinya kayak gitu. Sampai armada taksinya muter kelihatan lampu mahkotanya kan nyala kan pas posisi mau muter nyala. Posisi kosong taksi kan lampu mahkota nyala. Kalau pas ada isinya kan lampunya mati. Itu kelihatan sampai sana belum dibuka pintu gerbangnya dia kontak, Pak, lah penumpangnya mana? Aku bilang, aduh bentar Pak, kita rak beres, saya bilang gitu. Ya pas waktu itu juga ada yang supir nyeleneh, dia juga bilang tahu, Mas hati-hati loh Mas, ini. Ya, mungkin dia udah paham lah, udah paham. Itu kalau nggak salah tahun 2008. Saya kerja di sana 2003 sampai 2012. Belum ada CCTV, HP pun belum seperti ini. Masih HP yang kecil-kecil itu kan, yang Nokia, Samsung itu kan. Itu baru satu. Menurut Om Pai. Aku mau tanya sih. Boleh. Apa namanya? Terus habis itu kan terus marah-marah temennya. Marah-marah. Terus habis itu ada kejadian itu terus marah-marah lagi terus beliau cerita nggak kenapa sebenarnya kok Saya yang cerita di radio langsung waktu itu.
cerita yang hampir seperti ini. Enggak, maksudnya Oke. alasannya Kenapa nggak Kenapa boleh nggak boleh dibuka? dibuka? Kan gitu itu kan Dibuka maksudnya pintunya. pintunya kan setelah dibuka ada kejadian itu lah. Apa Oh, yang itu. menyebabkan itu dikasih tahu enggak? Enggak, teman saya yang senior nggak bilang. Cuman mungkin bahasanya lah, bahasa saya lihat di tangga itu bahasanya dia seperti ini. Kamu nggak tahu toh, itu kan fungsi pintu kan ada keluar masuk orang. Di situ ada tangga. Lah, apa kamu udah lihat kalau kamu boleh dibilang pipis di situ, kamu lihat nggak ada orang duduk di situ. Lah, kebetulan saya juga waktu itu ya namanya orang Jawa biasanya amit-amit gitu kan. Iya. Ya namanya orang yang mungkin marah, lumrah lah. Wong saya juga ada lihat ada orang duduk di situ, mungkin seperti itu. Itu kan tempat apa namanya buat naik turun orang kan, kamu udah lihat situ ada orang. Kamu kok pipis di situ? Ya dari situ aku lihat tahu apa anu lah ya, kesalahan saya lah. Lumrah nek saya dikasih tahu seperti itu, ditunjukin seperti itu langsung malam itu juga kejadian itu paling cuma selang beberapa menit, enggak sampai jam. Setelah saya tutup pintunya, sempat ngobrol bentar di radio, mau tidur. Lemarinya juga digeser lagi. Lemarinya enggak, cuma pintunya aja tak tutup, lemarinya besoknya. Kan teman saya pada tidur, tak gini gerak-gerak kan enggak enak. Pikir saya besok nunggu siang. Ini kayak gini, gini bro. Apa? Tadi kan bilang temennya tadi loh. Yang senior. Kan nganu dupa ya. Oh, yang itu, ya. Yang nomor. Itu yang nomor itu satpam, Pak Satpam itu. Itu udah almarhum. Sudah almarhum. Maksudnya kok tadi kan bilang setelah kejadian itu kan, itu kan ada sangkut pautnya, kayaknya seperti itu. Ganjilan itu benar. dari awalnya kan dari situ. Itu maksudnya waktu itu berarti cari nomornya itu di situ. Enggak, cari nomornya boleh dibilang namanya armada, suatu armada apa namanya PT kayak PT Armada kan tempatnya luas kan, buat tempat parkir mobil sekian banyak kan mesti luas. Dan dia kebetulan carinya di belakang, jauh di belakang boleh dibilang. Tapi kan masih satu tempat. Masih satu tempat. Cuma boleh dibilang memang tempatnya kita itu nek ada orang pinter itu katanya kepalanya ada kepala ular, kepalanya di apa namanya kolam renang Manunggal Jati, badannya sampai melingkar melewati tempat kita. Katanya sih seperti itu, sampai di tempat yang teman saya bakar dupa itu waktu cari nomor. Tapi memang tempatnya agak gitu sih, di sebelah kanan kita juga iya. Agak belakang kan itu tempat. Belakang lebih jauh. Boleh dibilang ya jauh lah, mungkin 500 meter ada jaraknya. Tapi memang maksudnya dari jalan kan jauh dari jalan raya jauh. Yang pertama gini, dari keluarga tadi ya. Keluarga kan ibu Jawen. Kan. Jawen memang kejawen itu juga beda-beda, tidak satu kepercayaan. Jadi kejawen itu ada yang arahnya ke sini, arahnya ya kayak agama Islam kan ada yang Muhammadiyah, ada yang NU seperti itu kan. Tadi ngomong kan tidak sholat, itu kan memang ada beda-beda lah. Kejawen memang beda-beda. Jadi mungkin kayak mbah saya juga sama sebenarnya. Jadi tiap malam Jumat itu memang menyediakan seperti itu. Ya. Itu maksudnya kan mungkin leluhur kita mungkin mau pulang, kan mau sowan ke rumah ya. Ke rumah mau lihat. Lihat kondisi ada kepercayaan rumah. Seperti itu ada. Jadi memang. Iya. Cuma kan gini. Jadi yang jadi tanda tanya kan dulu ibu pernah ngelakuin enggak kan gitu. Nah itu saya enggak paham. Nah, kan gitu. Jadi kan itu yang mungkin yang tahu kan yang ibu, kan jadi atau kayaknya sih enggak mungkin. Atau bapak kan gitu. Iya. Atau mbah. Mbah mungkin iya bisa kan jadi gitu. lah. Jadi kan jadi kalau yang memang bentuk orang kan menampakkan kan beda-beda. Jadi mungkin kayak bentuk pocong tapi sebenarnya itu memang dari keluarga kita sendiri. Iya. Bisa jadi kan seperti atau mungkin memang halusinasi saya juga bisa. Cuma terus boneka itu kan mungkin untuk perantara. Bisa untuk perantara kan gitu. Jadi kalau memang kalau kejawen itu memang beda-beda ajarannya. Jadi sampai saat ini pun
kalau sepengetahuan saya itu kejawen itu masih misteri, jadi Hmm. tidak ada yang tahu pasti ilmunya seperti apa. Karena apalagi sekarang Islam pun Hmm. pecah banyak, Ah ya. kan gitu. Ada yang Islamnya seperti ini, seperti ini, Hmm. seperti ini. Padahal kalau sebenarnya kan yang ditujukan hanya satu kan. Agama kan cuma satu, entah itu Nasrani atau Iya, apa, itu semua. kan sama satu kan yang dianu kan, nyembahnya kita satu, cuma kan memang ajarannya beda-beda. Nah, terus yang kedua tadi tempat tempat tinggal jenengan ya, jadi kan memang Tempat dulu- kerja apa tempat tinggal? tempat tinggal. Oh, tempat tinggal. Tempat tinggal kan memang di Semarang sendiri kan masih banyak peninggalan Belanda ya. Belanda kan gitu. Apalagi dulu memang itu di daerah situ kan, di Tugu Muda sekitarnya kan memang itu kan ada tragedi, Ada sejarahnya. kan. Jadi kan memang Ah, memang dulu kan terpusat di situ perkantoran 5 hari ya. kan dulu kan Lawang Sewu kan juga untuk perkantoran untuk Iya, salah zaman dulu Belanda. satu perkantoran, ada juga untuk apa namanya ruang tahanan juga ada di situ. Jadi ruang tahanan juga benteng pertahanan juga di situ. Jadi memang kan dulu letaknya kan kedekatan semua. Jadi nanti ibarat untuk kalau dulu saya melihat itu untuk koordinasinya itu biar mudah. Jadi semua dipusatkan di satu tempat. Memang itu kan dulu memang pertempuran 5 hari. Terus untuk Lawang Sewu sendiri kan penjaranya kan tahu sendiri, paling mengerikan kan juga. Mungkin kalau sudah masuk ke ruang bawah tanah itu, iya, tempatnya uji nyali itu kan, yang lembab itu kan banyak saya ada melihat airnya. itu penjara itu hanya pas satu orang, dia berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa, jadi dia berdiri. Kalau masalah ular ya, yang tadi kan penunggunya ular kan, Kepalanya di manunggal, badannya sampai ke tempat kita. Ekornya atau badannya sampai ke tempat kita. jadi itu memang ular tunggon. Ular apa? Tunggon. Apa itu? Jadi penunggu. Jadi memang ada di situ, Memang ada. tinggalnya di situ. Cuma tinggal di situ. Palsu. Aku tanya, berarti Mas Awan itu dulu tuh kerjanya di kantor taksinya, bukan supir taksi. Bukan, di kantornya, operator. Dia Sebagai operator teleponnya itu loh. Berarti jenengan mau pesen taksi, pesen, telepon, saya yang terima. Nanti yang Misalnya- nyarikan armada. Kalau dulu kan sistemnya kan dulu. Aku enggak tahu. Dulu kan, kalau sekarang pakainya aplikasi. Sekarang dulu kalau telepon. dulu enggak. Jenengan telepon, misalnya mau pesen taksi, saya yang terima. Misalnya alamatnya jenengan mana, terus saya tanya alamatnya Langsung mana, dikirim. biasa kirim. Kerjanya 2 shift, malam juga kerja. Si pagi sama si malam, Begitu, 12 jam dia- kerja. Dia langsung kontak taksi yang terdekat wilayah di situ. Lanjut. Oke, seru sekali cerita kali ini. Tadi Masih ada banyak. tentang kejawen ya, Mas ya. Terus ada kejadian di tempat kerjanya Mas Awan. Itu baru sebagian. Mas Baru Awan, sebagian katanya. ibunya Nanti masih Masih ada. kita lanjut lagi, jangan kemana-mana. Stay tune di Misteri.